Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akmala alaina dinal Islam. Nahmaduhu haqqa hamdin wa nashkuruhu haqqa syukrin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala fil kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Al-ayat. Jamaah Majelis Taklim Masjid As-Sakinah Mojokerto yang insya Allah semuanya tanpa kecuali diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukurlah pada pagi ini kembali kita dimudahkan untuk hadir, tentu setelah menunaikan rangkaian ibadah mulai dari niat i'tikaf, sholat tahajud tadi, kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian disambung pada saat ini dalam thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita bisa pertahankan, bisa istiqomah hingga akhir hayat kita bisa husnul khotimah. Mudah-mudahan nanti kita semua dimasukkan surganya. Amin. Kedua kalinya selalu jangan sampai lupa salawat dan salam kita aturkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga sampai juga kepada ahli bait, kepada kita semua, yang ujung akhirnya kita diakui sebagai umatnya, lantas mendapatkan syafaatnya. Amin. Ketiga kalinya memang tidaknya satu yang minta untuk isu materi yang diangkat pada pagi ini, tapi intinya semuanya tujuannya baik. Yang pertama saja, isu yang masih diangkat adalah disampaikan diminta untuk Islam yang tawasud, yang moderat. Terus ada yang minta coba diangkat, ditelusuri tentang kunut, doa kunut dalam sholat subuh.
Sebenarnya tidak terhenti di situ, wong Sayyidina saja belum juga kita angkat. Kita sampaikan sabar, sabar, sadar. Nanti pada satu saatnya semua akan terjawab. Saya kepingin untuk menelusuri, menelisik akar penyebab timbulnya masalah perbedaan itu. Lebih dulu, baru nanti semuanya akan terjawab. Dan Islam itu sejak dulu moderat. Menjadi tidak moderat ini karena salah, gagal paham. Kita ini gagal memahami Islam. Yang menjadi hulu, yang menjadi kemudian ekstrim, yang mengantarkan mengganggu hidup dan kehidupan kita, yang mestinya rahmatan lil alamin tapi menjadi laknatan lil alamin. Ini yang bahaya. Nah, oleh karena itulah kemudian pada pagi ini insya Allah yang nanti belakangan akan terjawab satu persatu ya, tentang Bismillahirrahmanirrahim dijaharkan atau disirikan. Harapan kita ini beragama Islam yang dewasa. Nanti harapan saya ini tidak gagal paham, Islam tidak salah pahami. Pada pagi ini saya akan menyampaikan ini. Islam itu sering disalahpahami, menelisik akar masalah timbulnya perbedaan pendapat. Saya mulai Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang menyalahpahami Islam itu bukan hanya dari eksternal di luar Islam, tapi umat kita sendiri pun juga banyak yang gagal paham, salah paham saat memahami Islam ini. Oleh karena itu kemudian pada saat ini persis seperti yang disampaikan oleh Bapak Takmir tadi, sekarang ada semacam problem, isu, diskursus yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, baik di media cetak maupun elektronik, atau yang diunggah di YouTube. Menurut persepsi saya sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan, yang itu nanti ujung-ujungnya merugikan umat Islam sendiri. Jangan sampai umat Islam sibuk oleh karena persoalan-persoalan internal yang sifatnya sebenarnya kecil sederhana tapi menjadi dianggap besar. Jangan sampai umat Islam, maaf tanpa bermaksud untuk mengecilkan umat Islam, jangan mau disamakan dengan anjing yang ketika bergonggong biar tidak bergonggong dikasih tulang, lantas berebut dengan sesama anjingnya. Nah, ada persoalan-persoalan besar di umat ini keterbelakangan dalam segala hal yang itu tidak mungkin jika tidak berdakwah secara sinergi untuk diangkat siapa saja yang terlibat di masjid itu, di masyarakat itu, apapun dia asalnya, kemudian diajak berembuk secara sinergis bagaimana agar umat Islam itu rahmatan lil alamin, bukan hanya dinikmati oleh umat Islam, ya dinikmati oleh alam semesta ini, utamanya merasakan kedamaian oleh karena kehadiran Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik, ada satu buku
yang ditulis oleh orang orientalis. Orientalis itu orang barat yang belajar tentang budaya timur, termasuk di dalamnya adalah keyakinan agama. Orientalis ini mungkin jauh lebih paham tentang agama. Islam ini memang ia kaji daripada kita. Tetapi biasanya orientalis itu sekaligus Islamolog. Dia belajar Islam, tapi hanya sekedar untuk pengetahuan. Walaupun nanti ada juga yang kemudian semua orientalis Islamolog lantas masuk Islam, itu tidak sedikit juga. Sebenarnya asalnya hanya belajar tentang Islam saja. Ajarannya namanya orientalisme. Kalau orang timur belajar budaya barat, termasuk keyakinan agama yang dikembangkan di barat, namanya oksidentalisme. Itu ajaran yang dipelajari. Oksidentalis itu adalah orang timur yang belajar tentang kebudayaan barat. Nah, yang tak sampaikan ini adalah buku yang ditulis oleh orang orientalis yang kelahiran Skotlandia, sejarawan di Timur Tengah. Namanya Sir Hamilton Alexander Ruskin Gibb, yang sering disingkat dengan HR Gibb. Itu menulis sebuah buku yang judulnya itu Muhammadanism. Muhammadanism itu sebutan lain dari agama Islam. Jadi Islam ini disebut dengan nama Muhammadanism. Itu begini. Hanya tidak tak bawa semua, lihat tadi. Umatnya namanya Mohammedan. Ya. Karena menurut pandangan Gibb ini, Islam disamakan dengan Nasrani, dinisbatkan dengan agama-agama lain. Ini yang saya katakan disalah paham tadi. Padahal tentu ada jauh berbeda. Tanpa juga bermaksud untuk mengecilkan agama lain. Kristen itu, agama ini disebut Kristen, dinisbatkan dengan penyebar agama itu, namanya Kristus. Maka lantas kemudian disebut dengan agama Kristen. Buddha itu diidentikan, disamakan dengan penyebar nabinya yang diaku sebagai nabinya, bahkan diaku sebagai Tuhannya, yaitu Buddha Gautama. Maka kemudian ditarik, kira-kira jalan berpikirnya demikianlah. Karena Nasrani Kristus tadi, Kristen dari Kristus, Buddha dari Buddha Gautama, maka karena Islam nabinya itu Muhammad, maka ditarik Islam itu namanya Muhammadanism. Nah, ini sudah disalahpahami. Karena Islam lahir itu sudah mempunyai nama tersendiri. Ya, yang itu sudah qat'i, yang itu sudah muhkam, bukan dzunni lagi, bukan mustasyabihat samar-samar lagi. Oleh karena itu nanti boleh enggak, pertanyaan ini, Islam disebut dengan Muhammadanism? Tentu jawabnya tidak boleh. Karena qat'i sudah. Kalau nanti ada perbedaan-perbedaan pendapat, kalau ayat itu dzunni, samar-samar,
Kalau ayatnya sudah muhkam, sudah pasti, sudah tidak bisa diutik-utik lagi. Tapi kalau mustasyabihat itu masih diutik-utik lagi. Artinya akal ini diberi ruang untuk memberikan interpretasi. Nah, di mana letak waktunya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti bisa dibuka. Ya, di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Al-islama dina. Sudah itu. Ayat ini nanti juga disalahpahami. Gitu loh. Kita hanya sekarang kita menyampaikan tentang betapa kotinya ayat ini tentang Islam nama ini saja dulu. Jadi Islam sudah tidak lagi bisa disebut dengan nama lain karena koti sudah jelas. Surat Ali Imran ayat 19 bunyinya bagaimana surat Al-Imran? Surat Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Itu alasannya mengapa tidak boleh disebut yang lain karena ayatnya sudah kopi. Lalu yang ketiga, nanti coba tolong dibuka dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia Muhammad tidak berucap, tidak berkata, tidak berbicara, tidak bersabda menurut nafsunya. Tetapi apa yang diucapkan oleh Muhammad tiada lain kecuali wahyu juga yang diberikan. Itu alasannya mengapa Islam tidak boleh disebut yang lain. Karena Islam itu bukan karya Rasulullah Muhammad, bukan produk Muhammad, tapi benar-benar agama Samawi, dinus Samawi, real religion, bukan nature religion, atau bukan dinul arti produk karya manusia, bukan. Lalu yang ketiga alasannya, mengapa tidak diizinkan untuk menyebut Muhammad dan Isa? Menghindarkan pemujaan, pengkultus individual. Karena dalam Islam tidak diizinkan kita ini memuja kecuali hanya memuja Allah. Selain Allah tidak boleh dipuja dalam tanda petik, ini pun nanti disalahgunakan, disalahpahami, sehingga ketika kita memberikan gelar Rasulullah Sayyidina, jadi salah paham. Karena ketakutan tadi, ketakutan memuja Rasulullah, mendewa-dewakan Rasulullah. Tadi namanya hulu tadi, kebablasan tadi, sehingga sampai memberikan titel kiai itu ketakutan, salah paham kan? Ketika kita nyebut para ulama, para kiai, itu sudah dianggap kebablasan, memuja, memuji kiainya itu. Inilah yang kemudian kemarin minta
Mengapa ini pekerjaan tasawuf tamasuk? Karena sering ini disalahpahami. Inilah yang saya minta mulai diupdate agama kita dengan ilmu. Dalam tanda petik ya tadi. Itulah yang nanti akan didiskusikan. Bapak dan saudara yang dilakukan di Allah. Baik. Sekarang redaksi ayat itu tolong ya, direnungkan, dikaji dari berbagai sisi. Di sini saja dari segi bahasa. Mengapa kalimat yang pertama sama-sama mempunyai arti sempurna? Yang pertama gunakan akmatu, lalu berikutnya gunakan akmatu, maknanya sama-sama sempurna. Al-yawma akmatu lakum dinakum. Pada hari ini 9 Dzulhijjah tahun ke-10 Hijrah, aku sempurnakan untukmu agamamu. Lalu wa akmaltu alaikum nikmati. Dan pada hari ini pula tanggal 9 Dzulhijjah, karena asbabun nuzul turunnya ayat ini di 9 Dzulhijjah tahun ke-10 Hijrah. Pada tanggal tahun ini nikmatku kusempurnakan nikmatku untukmu. Sama-sama sempurnanya toh. Tapi mengapa yang pertama pakai akmala yukmilu ikmalan, yang kedua tamma yatimu tamman atau tamaan? Dari segi bahasa saja ini sudah bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam agama Islam itu ada teks dan ada konteks. Kalau kita salah memahami Islam hanya dari segi teks, sesat. Tapi kalau hanya dari segi konteks tanpa tahu teks, bisa disalahpahami, bisa tersesat. Inilah hiruk-pikuk masalah yang sedang muncul di tengah-tengah umat yang tidak sedikit membahayakan karena datangkan fitnah antara satu sama lain. Persoalannya terletak yang satu hanya melihat dari sisi teks, yang satu melihat dari sisi konteks, dan tidak akan menangkap karena tidak saling memahami. Sampai sini bisa dipahami tidak? Ya. Dari segi teks ini, dari segi apa bahasanya saja, akmal itu kamil, sempurna. Kalau kita belajar lughah, balaghah, sempurna tapi sudah tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Maka di sini menggunakan akmaltu lakum dinakum. Agama Islam sudah final. Ayat Al-Quran sudah final. Hurufnya final. Jumlah ayatnya final. Juznya sudah final. Tidak akan datang Al-Quran, ayat Al-Quran lagi. Ini maksudnya. Sedangkan wa'at itu sempurna, tapi bisa berkembang, masih bisa berkembang. Itulah menunjukkan bahwa agama Islam itu elastis. Mengapa Islam itu sesuai dengan perkembangan zaman?
wa atmamtu 'alaikum nikmati. Ketika orang hanya dari tek, bahayanya di sini. Inilah nanti yang kemudian banyak datangkan fitnah. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, kalau Al-Qur'annya memang sudah tafsirannya itu berkembang. Coba kalau kita belajar ulum tafsir akan didapat surat ayat yang terakhir turun itu ayat apa? Ayat berapa? Ayat yang tak sebutkan tadi. Ini menurut jumhur ulama. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum wa raditu lakumul Islam dinan. Itu yang terakhir. Yang itu ayat yang terakhir turun. Tetapi Imam Suyuti mengatakan bukan itu. Karena ayat itu turun tanggal 9 Dzulhijjah tahun ke-10 Hijrah, 81 hari sebelum Rasulullah wafat. Tapi 9 hari sebelum Rasulullah wafat itu masih ada ayat yang turun. Surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 281, 282. Lantas yang benar mana? Ayo. Gak bisa kita klaim yang paling benar tadi. Artinya Islam berikan ruang memang berbeda pendapat. Gitu ya. Nah kalau kita sudah sadar akan adanya ini, maka tidak akan ada salah satu yang mengklaim bahwa dirinya yang paling benar. Itulah ilmu tafsirannya. Kalau Al-Qur'annya tapi tafsirannya terus akan berkembang sesuai dengan peradaban kita. Itu tafsirannya. Oleh karena itulah tafsiran itu bisa berbeda di Jakarta, bisa berbeda di Kediri, kontek. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Baik. Isu yang muncul sekarang kan lagi sedang berkembang dan itu saling sudut menyudutkan kan. Salafi, Salafiyah, Salafi, kemudian Wahabi. Tapi kita sering berikan komentar, tapi tidak dikaji dulu. Semua tak baca kok. Wahabi. Sebelum muncul kayak gitu saya belajar sejarah imperium perkembangan Islam mulai dari zaman sebelum Rasulullah terlahir hingga sampai sekarang. Bukan hanya ini, banyak yang kita bisa tak bawa. Ini ada 6 jilid pemikiran Wahabi. Masih banyak yang ditulis oleh siapa namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Yang ini sekarang jadi bulan-bulanan. Mesti harus diluruskan. Kasihan ulama soleh, ulama baik, karena bicaranya ngetek, lantas disudut-sudutkan. Sebelum ini ada Ibnu Taimiyah, lebih dari 4 abad lahir ini yang ikuti pendapat Ibnu Taimiyah. Tapi Ibnu Taimiyah bukan Wahabi. Nanti nggak sampai langsung mana Muhammadiyah diwahabikan kan? Dan benar Muhammadiyah bukan Wahabi. Banyak buku-buku yang tak baca. Ini ahlinya yang nulis. Karena dirinya belajar tentang pemikiran. Ini karena ini masalah sensitif, maka kita buku tak bawa, bukan untuk amanah baca. Saya hanya beri
mengajarkan cara bagaimana mengkaji sesuatu yang berbeda. Inilah namanya ilmiah. Ada perbedaan pendapat, nggak usah ngambil ditarik konklusi kesimpulan dulu. Cari pendapat yang berbeda. Kemudian apa yang dijadikan pegangan dasar bagi yang pendapat demikian? Mengapa yang mempunyai pendapat demikian? Itu namanya sintesis. Pendapat itu kan tesis. Sering tak sampaikan. Itulah ilmu. Carikan tesis lain yang berbeda. Akal kita jalan, ruang bergerak otak kita ini diberi ruang oleh Allah untuk menginterpretasi tadi, menggali tadi, namanya sintesis. Pendapat kita jadi tesis. Jangan bangga dulu. Mungkin di sana sini karena murejek kita. Murejek itu sumbernya, ya. Jadi kepustakaan yang kita miliki itu terbatas. Nanti cari, mungkin ada perbedaan pendapat yang lain. Itulah namanya agama yang dewasa. Itulah namanya tata pikir ilmiah. Nah kita ini berpikirnya tidak ilmiah. Dalam berislam kebanyakan kan begitu. Setiap yang berbeda dengan kita diposisikan sebagai lawan, hingga sampai kemudian muncul emosinya. Gak usah tegur sapa. Padahal Islam ajarkan kepada kita, iyaka jironaka, iyaka jironaka, iyaka jironaka. Selamatkan dirimu, selamatkan tetanggamu, bahagiakan dirimu, bahagiakan tetanggamu. Artinya sampai itu. Di kesempatan lain Rasulullah pernah katakan la yu'minu billah, la yu'minu billah, la yu'minu billah. Dia tidak beriman, dia tidak beriman, dia tidak beriman sampai 3 kali. Kemudian sahabat tanya, siapa yang tidak beriman? Kalau dirinya itu beriman kepada Allah, maka akan selamat tetangganya dari dirinya. Ayo, salah pahami kan? Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, mulailah ini. Kalau yang ikut salafi silahkan. Organisasi apa saja silahkan. Saya hanya menyampaikan secara ilmiahnya saja. Referensi marojek yang tak baca, baik yang berbahasa Arab atau berbahasa Inggris, dan kita ada yang bahasa Indonesia. Tak bawa yang bahasa Indonesia. Bukan tadi. Ya, tebel itu. Ini ditulis oleh jebolan pondok pesantren Anu Khoya, Sumenep sana, tapi dirinya kuliah di pemikiran Islam. Jadi artinya dirinya punya otoritas untuk menulis itu, dan rujukannya juga perlu dipertanyakan. Tapi insya Allah tak baca referensinya ini diambil dari orang-orang, dari ilmuwan yang punya otoritas itu, termasuk ini. Ini ditulis oleh Muhammadiyah, kalau tadi dari Nadim. Ya, pemikiran. Ya, sekarang dosen di Profesor Dr. Muhammad Yunan Yusuf, ini dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kalau ini tadi dosen di Jogja. Nah, sekarang apa? Salafiyah. Biar Bapak Ibu paham. Salafi itu apa? Karena yang sekarang jadi isu yang lagi mencuat untuk perlu dijelaskan, itu adalah itu. Nah, salafi itu dari si bahasa terambil dari kata salafa yaslufu salafan. Nah, kemudian ditambah dengan
ya yang bersambung dengan tak marbuto yang menunjukkan didilalati jenisnya. Insan manusia, al-insannya sebangsa manusia. Hayawan hewan, tapi kena hayawannya sebangsa hewan. Salafi itu artinya adalah yang telah lalu, yang telah lewat, yang dahulu, itu salafi. Salafiyah itu adalah pendukung salafi. Kalau ditinjau dari segi generasi, ya, dari segi generasi, dari segi pemikiran, makanya namanya tadi salafi. Dari segi pemikirannya, salafus soleh. Generasi Islam yang mengkaji Islam saat itu masih dalam, belum tercampur dengan isme-isme, ya, yang diproduk oleh pemikiran filosofis filsafat Helenisme. Nanti inilah kemudian ada yang kemudian mengharamkan belajar filsafat, ya? Karena salah paham juga di sini, gitu. Helenisme itu bahasa Yunani, Hellenais, yang artinya berbahasa Yunani atau menzunanikan atau roh Yunani. Dalam istilah diartikan usaha untuk menzunanikan sastra, kepercayaan, budaya di luar masyarakat Yunani. Ini baru ini diteruskan kan? Kalau nanya tuntas. Aku ngerti karena zamannya ini zamannya intelektual. Karena belum juga paham ini kalau tidak intelektual. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oleh karena itulah kemudian muncul istilah salafi, ya, sebenarnya atau salafiyah sebenarnya 4 abad setelah Rasulullah wafat dimunculkan oleh pendukung mazhab Hambaliyah. Jadi malah sebenarnya si pemain sepak bolanya itu biasa-biasa aja, tapi supporternya itu yang menjadi heboh. Kan umumnya kan begitu. Si pembangun mazhab itu rukun, tapi justru supporternya itu yang menjadi kacau, chaos. Bukan begitu. Imam Al-Maflah, Imam Syafi'i soleh, alim. Hambali soleh, alim. Maliki soleh, alim. Hanafi soleh, alim. Hanya soleh saja yang tidak alim. Soleh saya ilmu. Jadi pendukungnya yang heboh. Mengapa supporter Hambali ini kemudian pilih Hambali? Pilihan itu atas dasar karena mazhab Hambali ini ada semangat kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Maka kemudian disebut dengan salafi, kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Yang maunya murni hanya Al-Quran dan Al-Hadis, yang lain tidak. Begitu. Oleh karena itulah kemudian yang disebut dengan generasi salafi, itulah generasi adu Nabi zaman Rasulullah, adu sahabat zaman sahabat, dan adu tabi'in zaman tabi'in, kurun waktu generasi setelah sahabat. Maka dalam berislam harus kembali kepada Al-Quran, kepada Nabi, kepada
sahabat dan kepada tabi'in. Selain itu sudah enggan, tidak mau menerima sumber beragama Islam. Jadi tadi maka disebut dengan salafiyah. Memang didukung oleh satu ayat Al-Quran, surat Taubat ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabiqunal awwaluna was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansari walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhu wa radu anhu wa a'adda jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Generasi yang paling utama adalah generasi awal, baik dari muhajirin maupun ansor, sahabat muhajirin atau sahabat ansor, dan mereka yang mengikuti as-sabiqunal awwalun yang dari muhajirin atau ansor itu dengan baik, maka mereka dapat ridho dari Allah dan dirinya ridho dengan agama itu. Dzalikal fawzul azim, mereka itu akan mendapatkan balasan kemenangan yang agung, balasan yang agung. Ini yang jadi dasar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik. Nanti juga ada hadis, sebaik-baik kurun zaman adalah zamanku. Baru setelah itu berikutnya sumayalunahu, berikutnya sampai kita ini nanti semakin jelek. Inilah yang dijadikan dasar oleh teman-teman kita. Aku bukan salafi, nanti kira saya salafi. Nah, ini yang bahaya. Setiap orang pakai jenggot salafi, yang pakai ini cingkrang salafi. Nah, ini bahayanya ketika kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal itu memang ada ajaran Al-Quran dan ada As-Sunnah demikian, ya. Lantas orang akan enggan jalankan itu, bahayanya di situ. Ya. Karena salafi tadi kembali kepada Al-Quran, As-Sunnah dan Salaful Ula tadi, Nabi, kemudian sahabat, kemudian tabi'in, yang lainnya tidak mau. Maka apa yang dijalankan dalam segala hidup dan kehidupannya dipulangkan ke sana. Kalau zaman Nabi tidak ada, itu bid'ah. Bukan hanya persoalan-persoalan ibadah madhah, tapi persoalan-persoalan kehidupan, cara makan, cara berpakaian, ya. Maka hal-hal yang bersifat pribadi Rasulullah mesti harus pakai jenggot, makan harus tidak perlu pakai sendok karena Rasulullah begini. Terus kemudian ini harus pakaiannya terus seperti ini, perlu pusat ini, pakai gamis, jubah. Kalau pakai sarung kayak begini bid'ah, apa tidak mengejek, sama sekali tidak ada niatan mengejek. Memang Rasulullah berpakaian demikian. Kalau suatu masalah semua bid'ah, gak bisa bergerak ini. Ngaji ke sini, tadinya pakai unta. Haji umroh, zaman Rasulullah karena tidak ada pesawat, pakai unta. Zakat, ya harus pakai kurma. Inilah yang disalahpahami. Memang ada ruang elastis yang karena perkembangan zaman
tafsiran itu selalu berubah. Wahabinya Muhammad bin Abdul Wahab bisa jadi dirinya tidak salah karena konteks saat itu. Kalau kemudian ada peperangan, pembunuhan, konteks saat itu memang umat Islam dijajah. Tapi kalau konteks itu ditarik sekarang, setiap orang yang sudah bersyahadat kemudian tidak sholat dianggap kafir, harus dibunuh. Bayangkan. Nanti dibaca ajarannya di sini. Di gini tadi yang tak anu di sini tadi. Karena tidak melihat konteks tadi. Nanti ada di sini tuh. Mengapa yang menyebabkan demikian? Gitu loh. Nah, sehingga yang jadi kambing hitam ulama besarnya. Ini yang saya katakan bahaya. Baik. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, gerakan Salafi itu dapatkan suntikan energi besar pada abad ke-7 Hijriah. Ada seorang yang terlahir di Syria, namanya Ibnu Taimiyah. Itulah yang mengorbankan jihad karena melawan bangsa Tartar dan bangsa Mongol. Kalau di Indonesia konteksnya Pak Yahya Hasyim Asy'ari saat dan ulama-ulama lain saat itu, ketika ngusir Belanda, ada resolusi apa? Jihad. Apa salah Pak Hasyim Asy'ari? Tidak. Karena konteksnya musir penjajah. Wahabi konteksnya saat itu musir penjajah. Ibnu Taimiyah saat itu konteksnya mengusir penjajah. Yang gagal paham kita ditarik saat konteksnya zaman Ibnu Taimiyah dan Wahabi ditarik sekarang. Setiap orang tidak akan ada yang hidup kalau setiap orang syahadat kemudian itu dibunuh karena kafir. Ini kan yang salah paham tadi. Ayo terus mengonda masih potong lagi, nanti masih seru. Ini belum tak tarik sampai zaman Rasulullah. Mulai kacau itu setelah Rasulullah wafat. Esensinya apa? Kalau saya baca psikologinya, golden apa? Motivasi beragama itu ada dua, intrinsik dan ekstrinsik. Kalau beragama motivasinya ekstrinsik, karena agama dimanfaatkan, agama digunakan untuk kepentingan dirinya, entah kepentingan politik, entah kepentingan yang lain lah. Tapi untuk dirinya loh ya, bukan kepentingan agama. Maka pasti tidak ikhlas, mesti nanti hipokrit, namanya munafik. Itu pasti kata Golden Award. Ya. Tetapi agama intrinsik tidak, agama itu diinternalisasikan dalam dirinya untuk hidup dan kehidupan di mana dirinya ada dan apapun statusnya, agama itu dibawa. Bukan dimanfaatkan untuk kepentingan nafsunya, tapi untuk kepentingan dijalani kedamaian rahmatan lil alamin untuk umat, tak terbatas pada umat Islam, tetapi umat-umat lain bagaimana dirinya bisa manfaatkan kita. Kenapa ini? Dan biasanya kalau sudah demikian kata Golden Award, dirinya mau kerjasama dengan siapa saja, tidak introvert menarik diri, merasa dirinya sudah paling benar, mendengarkan kajian yang terbatas pada ulamanya sendiri, dia ini sendiri, penceramahnya sendiri, tidak mau mendengarkan yang lain. Acak, karena disalah pahami.
Ini kami belum bicara tentang disalahpahami orang eksternal di luar Islam loh. Yang menuduh Al-Quran tidak tidak genuine asli, originalitasnya ini perlu dipertanyakan. Itu perlu dijawab. Kalau jamaah kayak begini dan tidak ngantuk dan dicerna benar, jadi dewasa agama kita, toleran, tasamuh. Wes tidak siap bedakan itu Muhammadiyah atau itu NU, itu Salafi, atau itu Khalafi, atau itu Persija. Terus, Wednesday saja habis ngaji itu. Hanya karena mau menjelaskan ini toh. Tapi tidak apa-apa, memang umat masih seperti ini. Tapi ini kamu luar biasa. Tadi sudah mulai ada apa namanya? Jadi ini sudah mulai ada yasinan. Ya alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, dari sinilah kemudian nanti bid'ah yang hanya berpegang pada kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Tapi konteksnya, maka ulama menarik garis itu ada bid'ah haram, ada bid'ah mandub, ada bid'ah mubah. Maka menghiasi masjid yang kayak begini ini bid'ah. Inilah akar masalah ketika zaman Utsman. Ketika pada zaman Utsman jadi khalifah, mulai ada direhab Masjidil Madinah, Masjid Al-Madinah, dapat tantangan berat kan itu, hingga disekap sampai 40 hari. Hanya lantaran zaman Rasulullah belum pernah ada bangunan, kemudian kok direhab. Salah paham kan? Hingga sampai nanti turun ke sini kayak begini tidak boleh. Yang perlu ditandai adalah waktu dolalatin binar. Ini ada tulisan ini. Kayak begini tidak boleh. Karena bid'ah. Maaf, saya tidak ngejek. Sama sekali tidak ada niatan ngejek. Yang tahu hanya Allah. Saya ingin untuk menjelaskan, mencerahkan itu tadi. Terus bagaimana? Nanti sampai kepada Mauludan, sampai kepada Rojabiyah, sampai kepada yang lain. Maka dari sini nanti diulat, maka dari sini toh. Maka untung undang saya ini setiap bulan sekali gitu, bisa disambung. Ya alhamdulillah saya punya warojek ya, referensi banyak. Kalau suatu misal nggak punya uang, tak jual kok mobil saya. Benar. Untuk membeli kitab-kitab, membeli buku-buku itu. Bapak dan saudara yang Allah, lantas apa ajaran Salafi tadi? Tak baca saja. Nah, pertama, yang tadi dari Ibnu Taimiyah. Jadi tidak semuanya Wahabi tadi ngekor pada Ibnu Taimiyah. Nanti sampai kepada Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak bisa diwahabikan. Kalau Wahabinya tidak salah ya, artinya pengikut Wahabi. Mengapa? Karena Muhammadiyah tidak pernah mengkafir-kafirkan orang lain. Tidak ada sampai tadi pembunuhan dan masih ijtihad terbuka. Sebenarnya Wahabi sendiri itu ajarannya ijtihad terbuka. Jadi Pak Yahya Ahmad Dahlan, nanti saya juga ngomongkan apa saya belajar juga sama Pak Yahya Asy'ari, Pak Hasbullah, Pak Yahya Hasbullah. Betapa indahnya kiai-kiai ini waktu dulu itu. Dan mengapa belakangan mungkin ada konspirasi, ada dari pihak eksternal yang tidak senang kalau Islam ini luput. Harus sadar umat kita harus
dipecah belah. Nah, karena dalam Muhammadiyah ada istihad, gunakan rasional. Akal dijadikan juga sumber. Tadi kalau satu misal mengikuti pengikutnya Wahabi tadi, yang Wahabinya sebenarnya tidak sampai situ, karena Wahabi ini juga membuka pintu istihad. Tapi mengapa pengikutnya tidak mau ikuti pintu istihad? Apa pintu istihad tidak terbuka, kok tertutup? Karena banyak teman-teman yang kemudian datangi saya, bagaimana anak saya ini tidak mau keluar, tertutup di rumah. Bapak Ibu yang dihormati, ya, tak ambilkan satu di antara pokok pikiran Muhammad bin Abdul Wahab. Kontakil ya, nanti ini tag, nanti jangan sampai lupa kontakil. Zat yang wajib disembah, itu poin pertama. Pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab hanya Allah semata. Tidak salah. Menurut Muhammad bin Abdul Wahab, zat yang boleh disembah hanya Allah. Konsekuensi dari pemikiran ini, apabila ada orang menyembah kepada selain Allah, maka ia telah menjadi musyrik. Karena telah menjadi musyrik, maka menurut Muhammad bin Abdul Wahab, orang itu boleh dibunuh. Ayo, Pak Soleh barang ya mungkin yang dibunuh. Maka tak bawa sumber itu, dan ada di sini. Karena motif dari sini coba tak lacak, motif dari mana tak lacak itu. Yang kedua, meminta pertolongan hanya kepada Allah, minta pertolongan pada wali dan orang soleh. Menurut pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab tentang tauhid, berkaitan dengan fenomena maraknya kaum muslimin yang minta pertolongan lewat perantara wali, maka diharamkan. Itu pun juga musyrik. Coba direnungkan dalam-dalam. Ada enggak yang minta kepada selain Allah? Ada enggak yang minta kepada wali? Ada enggak yang minta kepada nabi? Nanti akhirnya dioper general, ya. Tata pikir tadi yang mesti harus dilihat dari konteks, jangan menyalahkan dulu. Maaf. Mereka yang kemudian ziarah wali, kalau satu misal minta kepada walinya, ya jelas. Bukankah Rasulullah pernah mengharamkan untuk ziarah kubur, karena konteksnya saat itu kubur dijadikan tempat untuk permintaan. Tapi jangan dramatisir, di over general, bahwa setiap yang ke wali Songo datang ke sana mesti sirik, mesti musyrik. Gak bisa. Konteksnya apa? Maka kemudian ketika Rasulullah tahu orang-orang sudah pada paham, minta hanya kepada Allah, tauhidnya sudah mapan, lantas diizinkan untuk ziarah ke kubur. Konteks kan? Hadis berarti menggunakan konteks kan? Dalam Al-Quran yang muhkam, yang qat'i, tidak lebih dari 20%, lainnya mutasyabihat, yang lainnya dzanni. Dimana sekarang tak tanya, bukaan surat Al-Baqarah ayat 238. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wusta itu apa maknanya? Tengah, sholat tengah itu apa? Kan butuh tafsiran.
dengan Allah. Apa makna wusta? Nah, jadi kalau satu tidak mau, ya dibiarkan sholat wusta. Ya tidak ngerti apa-apa. Maka ditafsiri ada yang dari jumlah rakaatnya sholat wusta itu adalah sholat subuh. Tapi ada yang waktunya sholat wusta itu adalah asar. Ada tafsir Isari yang ini dikemukakan oleh para ahli tasawuf. Sholat wusta itu sholat dalam hati. Tengah-tengah itu artinya hati. Yo, disalahpahami yang tadi kan tidak boleh tafsir, tidak boleh. Apalagi sampai takwil. Contoh perbuatan musyrik ini dalam pandangan Muhammad bin Abdul Wahab ada beberapa contoh konkret, termasuk diantaranya lah memberikan sebutan gelar, sebutan kehormatan kepada nabi, wali, malaikat, terutama dalam sholat, misalnya pakai Sayyidina, Habibuna, Syafiquna, karena takut itu tadi memuja Rasulullah atau muja yang lain. Tapi kalau nanti dikaji, boleh. Sayyidina karena Rasulullah sendiri menyebut Anas Sayyidina. Sayyidina itu sama dengan nyebut Pak Soleh, Tuan. Bukan memposisikan si Rasulullah itu sebagai Tuhan seperti, karena nanti ada hadis. La taqtuluni, jangan kau memuja aku. Seperti kaum Nasrani memuja Ibnu Maryam. Akhirnya menjadikan Isa itu sebagai Bapak Tuhan. Jadi dengan demikian banyak hadis tadi. Ini nanti insya Allah pada satu saat kita buka. Karena cara bukanya ini dikumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan Sayyidina, dikumpulkan hadis-hadis yang tidak pakai Sayyidina, dikumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan doa kunut, hadis-hadis yang tidak berkaitan doa kunut, dan tersebar di beberapa macam kitab. Nanti dikumpulkan, dikritisi dari segi sanadnya, dari segi matanya. Itu caranya, itu ilmiah namanya. Selama ini kan kita takut ngomong itu, ngomongin ini. Baik, nah ini ya non Sayyidina. Jadi enggak yang kepingin Sayyidina diangkat, insya Allah satu saatnya diangkat. Kunut pada saatnya diangkat. Bismillah pada saatnya diangkat. Mudah-mudahan kita masih berumur panjang tapi dan berkesehatan. Yang berikutnya tentang kekufuran. Pokok pikiran Muhammad bin Abdul Wahab berikutnya tentang hak tauhid ialah menggolongkan orang yang tidak bersandar pada Al-Quran dan hadis sebagai orang kafir. Ia menyatakan bahwa memperoleh dan menetapkan ilmu yang tidak berdasarkan pada Al-Quran dan hadis merupakan bentuk kekufuran. Kembali ke tadi, berarti berhak untuk dibunuh. Ini yang ditakuti oleh Barat. Ini namanya Islam puritan. Maka isu itu muncul, konspirasi muncul kembali lagi, isu teroris muncul kembali lagi saat BTC roboh, yang kemudian disematkan kepada Usama bin Laden. Ujung-ujungnya itu adalah Salafi. Yang Salafi juga harus tahu ini gitu. Jangan-jangan juga ikut-ikutan. Dan memang butuh kayak begini itu bukan butuh pembunuhan tapi tidak. Butuh dikritisi tadi. Bentuk kekufuran lain menurut Muhammad bin Abdul Wahab ialah menafsirkan Al-Quran, ayat Al-Quran dengan takwil. Dari kalau ya Allah tangan Allah, ya Allah punya tangan. Inilah nanti sampai kepada ilmu kalam, teologi, kajian teologi nanti di sini. Yang terakhir
pandangan Muhammad bin Abdul Wahab mengantarkannya sebagai salah satu pembaru Islam, mengatakan bahwa dirinya sebagai pembaru Islam, maka menurutnya pintu ijtihad selalu terbuka dan wajib dilaksanakan oleh orang-orang yang mampu melakukan. Dengan demikian, kalau pengikutnya terhenti di situ, nyalah pahami ajaran Muhammad bin Abdul Wahab, karena ajarannya sendiri ijtihad tetap terbuka. Kalau ijtihad kan pakai akal. Dengan demikian ajaran yang lalu-lalu tadi akan dipatahkan dengan yang terakhir. Dirinya ini termasuk kelompok tajdid. Maka ambil yang baik dengan konteks tadi, jangan lupa tadi teks dan konteks, biar kita tidak tersesat. Maka ketika saya baca bukunya, ya, seorang orientalis namanya John Lee Epson, ia katakan, kalau kepingin kalian tahu kepribadian seseorang itu seperti apa, maka lihatlah dari teks dan konteksnya. Orang di prostitusi, maaf dalam tanda petik, orang ada di prostitusi, tidak semuanya direct. Konteksnya saya ke situ neliti. Tapi kalau lihat teks saya di situ. Tapi konteksnya saya teliti. Jangan kemudian saya dituduh kalau sekarang saya sudah main prostitusi. Inilah tata pikir yang tadi perlu diluruskan akibat tidak mau belajar filsafat yang dalam bahasa kita mantek tata logika. Zaman Rasulullah memang belum ada formal, tapi setelah itu muncullah ilmu-ilmu belajarlah. Nanti insya Allah dewasa ini insya Allah akan kita sambung yang akan datang, karena jamnya sudah menjelang jam 6. Insya Allah mudah-mudahan tidak jadi fitnah, nanti mencerahkan kepada kita. Kalau kita ikhlas, insya Allah akan tercerahkan. Saya kira demikian. Kurang lebihnya saya untuk dimaafkan. Mudah-mudahan kita berdoa, jangan sampai lupa selalu berdoa. Doakan pimpinan negeri ini mulai dari pusat sampai bawah mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan petunjuk jalan yang lurus, siratal mustaqim, dan kalau tersesat diberi hidayah, dosa diampuni, termasuk kita bangsanya menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa ghafur. Mudah-mudahan Indonesia, umat Islam Indonesia jadi contoh di umat-umat yang lain, Islam yang lain, insyaallah kalau ini dijalankan terus. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Terlebih dulu baca surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu sekalian, demikian tadi kajian pada Ahad pagi ini. Semoga membawa pencerahan dan hasanah bagi kita semuanya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, di belakang sudah disiapkan konsumsi kita pada pagi hari ini. Ada konsumsi bakso. Semoga untuk bisa menikmati. Dari saya cukup sekian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang mau sholat sunnah, silakan.